Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu di kelas Riyadhah dari mulai batch 1 sampai dengan batch 8 ya. Berikut ini saya akan menjabarkan tentang strategi melunasi hutang ya. Yang pertama, disimak baik-baik ya Bapak Ibu, sahabat Riyadhahku dimanapun berada. Yang pertama, kita melakukan pendekatan holistik ya. Melunasi hutang bukanlah sekadar membayar cicilan bulanan. Ini adalah perubahan gaya hidup dan pola pikir. Jadi mulailah dengan mencatat semua hutang dan pengeluaran, identifikasi pos-pos yang bisa dihemat, dan alokasikan dana lebih untuk membayar hutang dengan bunga tertinggi. Jadi concern di situ ya. Kemudian analisis keuangan kita dan cari penghasilan tambahan untuk mempercepat proses pelunasan. Yang terpenting tetaplah semangat, termotivasi, dan disiplin. Ingat ya, kebebasan finansial menanti di ujung jalan. Langkah pertama dalam melunasi hutang adalah menghadapi kenyataan. Jadi kita menerima, sikap menerima, ikhlas, ridho apapun yang sudah terjadi. Kemudian jangan abaikan tagihan atau menghindari telepon dari debt collector. Setelah itu susun anggaran bulanan yang realistis. Kurangi pengeluaran yang nggak penting dan sisihkan dana untuk membayar hutang. Penekanan pada mindset ya, jadi kita bermain di mindset ya. Mindset kita harus positif. Karena melunasi hutang itu membutuhkan lebih dari sekadar uang. Dibutuhkan perubahan mindset, berhenti melihat hutang sebagai beban. Jadi kita melihat hal tersebut dengan sudut pandang yang positif ya. Lagi-lagi saya selalu membahas mindset. Berhenti melihat hutang sebagai beban, tapi sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Kombinasi praktis dan motivasi itu penting. Strategi melunasi hutang yang efektif adalah kombinasi antara tindakan praktis dan motivasi yang kuat. Mulailah dengan membuat anggaran yang ketat dan mencari penghasilan tambahan. Kita bisa meminta petunjuk sama Allah melalui lewat istikharah jika kita bingung ya mau usaha apa nih, mulainya dari mana nih, modalnya tidak ada. Coba silakan lakukan sholat istikharah 2 rakaat setiap pagi sebelum duha boleh, di jam malam setelah sholat isya juga boleh, dan minta petunjuk sama Allah sebaik-baik petunjuk. Ubah mindsetmu tentang uang. Belajarlah kita untuk hidup hemat dan menghindari hutang di masa depan. Ingat ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang, karena itu akan memperparah keadaan. Melunasi hutang itu sebetulnya adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ubah mindset dan membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Melunasi hutang bukan hanya tentang strategi teknis, tetapi juga tentang mengubah mindset dan membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Belajarlah kita tuh untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, hindari belanja impulsif, dan selalu buat perencanaan sebelum membeli sesuatu. Biasain nabung, jangan lupa sedekah, karena sedekah itu akan mengundang banyak rezeki berdatangan dari segala arah. Proses melunasi hutang bisa jadi rasanya tuh lelah banget dan bikin stres. Makanya penting untuk memiliki sistem dukungan yang kuat. Boleh bicara dengan orang yang terpercaya ya. Kemudian konsultasikan keuangan tentang masalah hutang-hutang yang sedang saat ini dihadapi. Gak usah ragu untuk minta bantuan mentor kamu atau minta sarannya. Selain itu, jangan lupa curhatin setiap sepertiga malam ya. Selesai sholat fardu, curhat semua sama Allah. Berdoa yang kuat, ibadahnya dikencengin. Kencangkan riyadohnya ya Bapak Ibu. Tetap konsisten dengan rencana yang telah dibuat. Jadi kita kan sebelumnya buat planning mau apa nih ke depannya. Konsisten. Kalau kondisi kayak gitu biasanya godaan banyak nih. Bapak Ibu jangan nyerah di tengah jalan. Meskipun banyak godaan untuk balik lagi ke kebiasaan lama, gali lubang tutup lubang misalnya ya. Pokoknya tidak menuntut harus sempurna saat ini. Kita nggak harus langsung neken budget semua. Tapi ingat, yang penting kita harus berkembang setiap hari. Ingat ya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa
kita lebih dekat ke kebebasan finansial. Bangkit dari keterpurukan akibat hutang itu membutuhkan tekad dan tindakan yang nyata ya, Bapak Ibu. Mulailah dengan kita menerima situasi saat ini dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Lalu buat rencana keuangan yang jelas seperti yang tadi saya sudah jelaskan dengan mencatat semua hutang dan pengeluaran. Prioritaskan pembayaran hutang secara bertahap, mulai dari berbunga tinggi atau jumlah kecil untuk membangun momentum ya. Kita juga bisa menerapkan abundant revolution ya. Konsep di mana yang fokusnya itu mengubah pola pikir menuju berkelimpahan ya, dari mulai pola pikir langka menuju kelimpahan. Jadi fokusnya ke dalam hal-hal yang baik. Fokus pada peluang, bukan pada kekurangan. Kemudian latih diri untuk melihat potensi di setiap situasi, bahkan situasinya itu berada dalam tantangan apapun ya. Energi syukur, syukuri apa yang dimiliki, latihan rasa syukur setiap hari. Itu dapat membantu menghargai apa yang sudah ada, yang menciptakan energi positif untuk menarik lebih banyak berkelimpahan. Bisa diterapkan metode abundance ini ya. Pelajari hal yang baru dapat membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan nilai dalam pekerjaan atau usaha. Kita juga bisa membangun koneksi yang positif dengan orang-orang yang penuh dukungan, inspiratif, dan berpikiran maju. Kita juga bisa kepoin orang-orang yang sukses, apa sih yang mereka jalanin. Mereka bisa, pasti saya juga bisa. Semua itu tidak lepas dari kerja keras dan kemauan kita ya, semangat kita untuk usaha. Mencari peluang baru untuk melunasi hutang itu memerlukan kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Mulailah dengan mengevaluasi keterampilan kita atau minat kita yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Saya sering share ke jamaah Riyadhah setiap weekend. Kita selalu sharing tentang ikhtiar bumi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya bisnis usaha, boleh di-share sharing tentang produk penjualan apapun itu ya. Kita jadi setiap weekend itu evaluasi minat kita yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan apa sih gitu ya, seperti menjual produk, menawarkan jasa, atau memanfaatkan platform online untuk bekerja freelance juga bisa Bapak Ibu. Kita juga bisa mencari kerjaan sampingannya itu kayak pengemudi online misalnya, menjual makanan, atau membuka usaha kecil berbasis rumah ya. Bisa juga dengan manfaatin jaringan sosial kita untuk menemukan peluang kerja atau kolaborasi yang dapat menghasilkan uang. Jika memungkinkan, jual barang yang nggak kepake untuk mendapatkan dana cepat juga bisa. Misalnya ada barang-barang yang tidak terpakai di rumah, daripada numpuk di gudang, lebih baik itu dijual ya. Jadi mengurangi aset yang ada atau barang-barang yang tidak terpakai, aset yang terbengkalai itu bisa dijual dulu. Yang penting kita tidak punya hutang. Itu jual barang yang nggak kepake untuk mendapatkan dana cepat. Yang paling penting tetap berpikir terbuka dan tekun dalam mengejar peluang. Meskipun kayaknya kelihatan kecil di awal ya. Nikmati setiap prosesnya. Meskipun harus tertatih-tatih, yang penting sampai tujuan, sampai ke tepian ya. Hutang itu pasti lunas. Kita usaha dulu sampai mentok, sisanya biar Allah yang atur semua. Sisanya itu adalah ranahnya Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Tandanya kalau misalnya kita udah pusing banget nih, pikiran tuh udah mentok, itu tandanya berarti
sudah ranahnya Allah, menjadi bagian Allah. Allah yang akan selesaikan semuanya. Jangan lupa untuk selalu kencangkan riyadohnya, jangan kendor ya. Untuk semua jamaah riyadoh dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ikuti terus channel ini, ikuti setiap pembelajaran yang saya terapkan di kelas riyadoh, di kelas golden, maupun di kelas privat. Insya Allah akan menjadi bekal untuk upaya Bapak Ibu melunasi hutang-hutang ya, melunasi amanah. Alhamdulillah beberapa jamaah satu persatu sudah mulai bisa lepas dari yang namanya riba. Yang penting tidak gali lubang lagi. Stop riba, jauhi riba apapun. Jangan pernah sentuh riba lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ditunggu di part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.